hari ini di kantor heboh. Jessica dilabrak sama istri sah. Katanya sih pelakor. Halo, welcome di podcastnya Cindy. Di episode Kata Cindy kali ini kita akan membahas sebuah kata selingkuh. Sebenarnya selingkuh ini aib nggak sih? Tapi makin kesini orang-orang dengan sosial media suka mengumbar-ngumbar perselingkuhan mereka. Entah itu diumbar oleh pasangan yang sakit hati atau terumbar begitu saja. Karena kan banyak kamera. Apalagi public figure tuh mau sembunyi sampai liang lahat pun pasti bisa direkam sama hatersnya. Muncrat saya. Nah, sebenarnya apa sih pengertian selingkuh? Menurut saya pribadi selingkuh itu nggak tahu apa. Bentar ya, Google dulu. Mana sih? Kalau kata Google, selingkuh atau serong adalah istilah umum digunakan terkait dengan perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur dan menyeleweng terhadap pasangannya, baik pacar, suami, atau istri. Istilah ini umum digunakan sebagai sesuatu yang melanggar kesepakatan atas kesetiaan hubungan seseorang. Jadi, selingkuh itu bisa dikatakan tidak setia sama pasangan kamu. Tapi kalau pegangan tangan, bisa dibilang selingkuh nggak sih? Kalau menurut saya pribadi sih, selingkuh itu yang penting pasangan kita cemburu. Ya nggak sih? Kalau pasangan kita nggak cemburu ya bukan selingkuh. Mau sampai... Tapi kalau dia nggak cemburu ya nggak usah selingkuh namanya. Intinya kalau pasangan kita sakit hati, tidak terima atas perbuatan kita dan lawan jenis, bukan sesama jenis, paham? Itu sudah termasuk selingkuh. Suap-suapan, pegangan tangan, melihat dengan mata kaki pun kalau pasangan kita nggak terima namanya selingkuh. Setuju tidak? Siapa sih pelaku selingkuh? Apakah pihak perempuan atau pihak laki-laki yang hidung belang? Sebenarnya sih kalau ada perselingkuhan di sosial media, biasanya tuh yang diserang perempuannya. Pelakor, perempuan murah, nggak tahu diri, dikata-katain di sosial media. Dicari sosial medianya dia, akun-akunnya dia, dihujat sana sini. Rambut saya dari tadi. Capek banget ya, pengen botak rasanya. Tapi kita lebih baik botakin pelakor nggak sih? Namun, selain pelakornya seharusnya pihak laki-lakinya juga salah. Hei, nggak ada tamu yang masuk kalau nggak dibukain pintu. Jadi harusnya sanksi sosialnya di laki-lakinya juga. Emang nggak puas sama pelayanan istri atau pacar kamu? Ya nggak sih? Jadi sebenarnya kalau bisa dirajam dua-duanya aja. Jadi menurut kamu kalau ada perselingkuhan yang salah siapa? Laki-laki atau perempuan? Tapi benar nggak sih kalau perempuan selingkuh sama laki-laki lain tuh pakai perasaan? Media perselingkuhan zaman sekarang pun lebih ke arah teknologi nggak sih? Ada yang melalui chat ojol online, ada yang melalui kemarin apa tuh? Pilot dan pramugari. Heboh deh pokoknya, hati-hati aja. Nggak melalui verbal langsung loh sekarang. Dan tempat perselingkuhan sekarang juga kayak bervariasi. Antara teman kantor, antara tetangga. Bisa di tempat fitness juga. Banyak deh, aduh. Rambut! Rambut tidak terselamatkan. Mama, bentar. Saya dengar-dengar lokasi perselingkuhan yang paling ekstrim dan sering terjadi itu memang kantor. Biasanya predator-predator laki-laki di kantor ketika melihat anak-anak baru yang masih kinyis-kinyis, adik-adik magang yang lucu-lucu, didekatin. Dan anehnya nih adik-adik mau aja ya
Apalagi kalau yang deketin itu bos-bos, berwibawa. Bahkan mungkin ada yang punya fetish dideketin sama yang punya istri, kayak ada rasa bangga gitu. Jadi hati-hati ya Cindy-licious, kalau punya pasangan di kantor, mungkin bisa taruh CCTV kecil. Cindy-licious, menurut kamu kapan tuh waktu selingkuh? Kapan pasangan kamu punya kesempatan untuk selingkuh? Apakah waktu kamu tidur? Dia pura-pura ketiduran waktu sleep call? Apa ketika dia nggak ngabarin kamu beberapa jam tiba-tiba bilang, sayang maaf aku ketiduran. Klasik nggak sih? Tapi ternyata selingkuh itu bisa kapan aja. Saya pengalamannya pernah diselingkuhin waktu dia melamar pekerjaan. Balik lagi kan ke dunia kantor. Waktu itu dia melamar, saya deg-degan di rumah. Katanya akan interview. Di rumah saya berdoa, semoga dia diterima kerja. Tapi ternyata setelah dia interview kerja, dia jalan sama ketemuannya di tempat. Dia jalan sama ketemuannya di tempat interview. Hampir di kosan. Sekarang kita posisikan diri sebagai pelaku selingkuh. Kalau sebagai pelaku, saya akan berselingkuh ketika pasangan saya lengah. Jadi saya akan membuat pasangan saya happy terlebih dahulu. Saya akan rayu dia, saya akan bertingkah seolah-olah semuanya baik-baik saja. Kemudian saat itu, saya berselingkuh, menusuk dia dari belakang. Iya kan? Jadi, ketika pasangan kamu rasanya kok memperlakukan kamu seperti putri, memperlakukan kamu spesial, memperlakukan kamu tidak seperti biasanya, hati-hati, cek handphonenya. Tapi apa ya alasan mereka selingkuh ya? Apa nggak puas sama pasangannya? Atau karena ingin mengakhiri hubungan tapi nggak tahu caranya? Bisa banyak hal sih sebenarnya. Tapi yang paling penting karena memang mereka nggak punya jiwa-jiwa setia. IQ mereka rendah. Setuju tidak? Menurut saya pribadi sih pelaku-pelaku selingkuh itu alasannya memang mereka aja yang kurang intelektual. Padahal sudah dikasih 2 otak loh. Lutut kanan, lutut kiri. Nah, selain itu juga mereka-mereka yang kurang bisa menghargai pasangannya. Kurang bersyukur. Bisa dibilang insecure nggak sih? Kalau dilihat dari kacamata positif, selingkuh itu sebenarnya nggak jelek-jelek amat loh. Tragedi perselingkuhan itu sebenarnya menjauhkan kamu dari orang-orang yang memang nggak berguna di hidup kamu. Mereka memutuskan untuk tidak menghargai kamu. Ya udah, ambil sakit hatinya. Telan. Dunia ini keras, kamu jangan lembek. Paham? Intinya perselingkuhan itu hanya dilakukan oleh yang ber-IQ rendah. Bukan cuma IQ ya, tapi EQ juga rendah. Jadi jangan terlalu bersedih ketika pasangan kamu selingkuh. Move on aja seperti yang saya bilang tadi. Apalagi zaman sekarang gampang. Kalau pasangan kamu selingkuh, viralin aja. Kamu booming, banyak yang support, followers kamu naik, endorsement masuk. Cuan gak tuh? Capek ya bahas. Halo? Jessica ditangkap, dilaporkan istri sah. Berarti benar dia pelakor. Ya udah deh, saya kesana sekarang. Saya mau mandi.